keadilan sosial. Pantai Indah Kapuk atau PIK adalah kawasan seluas 1.160 hektar di Penjaringan, Jakarta Utara yang dikembangkan sejak 2003 oleh Agung Sedayu Group dan Salim Group. PIK dikenal dengan hunian elit dan fasilitas lengkap, termasuk tempat perbelanjaan, sekolah internasional, rumah sakit, dan hiburan. Keberhasilan PIK mendorong pengembangan kawasan baru, yaitu PIK 2, yang mencakup 2.650 hektar sebagai ekstensi dari PIK 1. PIK 2 mengusung konsep kota terpadu modern dan melibatkan berbagai perusahaan nasional maupun multinasional. Pada Maret 2024, pemerintah menetapkan sebagian wilayah PIK 2 sebagai proyek strategis nasional atau PSN, dengan rencana pengembangan tropical coastline seluas 1.756 hektar yang terbagi menjadi 5 zona. Zona ini akan mencakup taman, kebun binatang, danau, pantai mangrove, sirkuit internasional, serta fasilitas olahraga ekstrem dan ekoturism. Pembangunan tropical coastline didanai sepenuhnya oleh investor swasta dengan investasi mencapai 65 triliun. Namun proyek ini memicu kontroversi karena pembebasan lahan yang masif, terutama sawah produktif masyarakat sekitar yang dijual dengan harga rendah. Pembebasan lahan ini dilakukan meski sebagian besar lahan telah dibebaskan pada saat PIK 2 diresmikan sebagai PSN. Meskipun proyek PSN memperoleh kemudahan, PIK 2 diduga memanfaatkan statusnya sebagai PSN untuk terus memperluas pembebasan lahan di luar kebutuhan proyek. Kasus PIK 2 sebagai PSN yang terus membebaskan lahan dengan memanfaatkan statusnya yang diberikan oleh pemerintah dapat dikaji melalui teori power elite dari C. Wright Mills. Dalam teori tersebut, Mills menjelaskan bahwa kekuasaan di sebuah negara mengerucut ke 3 kelompok di bidang ekonomi, politik, militer yang dinamai dengan power elite. 3 kelompok tersebut terdiri dari pengusaha, politisi, dan militer. Kelompok elit tersebut memiliki kendali yang signifikan atas sumber daya, kebijakan, dan keputusan yang mempengaruhi masyarakat luas. Menurut Mills, kelompok elit tersebut memanfaatkan kekuasaan untuk melanggengkan kepentingan mereka dan seringkali mengorbankan kepentingan masyarakat biasa. Dalam kasus PIK 2, kelompok elit di bidang ekonomi diwakili oleh Agung Sedayu Group dan Salim Group sebagai pengusaha besar di Indonesia. Pengusaha-pengusaha tersebut menggunakan modal yang besar dan koneksi dengan berbagai perusahaan untuk mendukung mega proyeknya. Di sisi lain, pemerintah dianggap sebagai kelompok elit politik yang ikut berperan dengan menetapkan sebagian kawasan PIK 2 sebagai PSN. Pemerintah memberikan proyek tersebut kemudahan dan dukungan, termasuk dalam proses pembebasan lahan, bahkan mengambil alih sawah produktif milik masyarakat dengan harga yang rendah. Hubungan antara pengusaha dan pemerintah ini mencerminkan kerjasama yang saling menguntungkan untuk kedua pihak, tetapi mengorbankan kepentingan masyarakat lokal yang kehilangan sumber penghidupan akibat proyek tersebut. Pembebasan lahan secara masif yang terus dilakukan meskipun wilayah PSN sudah tercukupi sepenuhnya menunjukkan adanya indikasi penyalahgunaan status PSN untuk memperluas proyeknya. Proses ini berpotensi mengesampingkan masyarakat lokal dan menciptakan kesenjangan sosial serta ekonomi di wilayah tersebut. Selain itu, minimnya keterlibatan masyarakat menunjukkan pola dominasi elit yang tidak meninjau kepentingan publik. Meskipun proyek ini mempromosikan konsep green area dan eco city yang terlihat positif, tetapi realitanya cenderung berfungsi sebagai strategi pemasaran untuk meningkatkan nilai komersial kawasan daripada upaya untuk menciptakan kelestarian lingkungan. Dengan pendanaan sejumlah 65 triliun yang berasal dari investor swasta, keuntungan proyek ini kemungkinan besar hanya akan kembali pada pemilik modal, yaitu kelompok elit. Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana kekuasaan didominasi oleh kelompok elit untuk mengedepankan kepentingan pribadi dibandingkan dengan kepentingan masyarakat secara umum. Judi adalah tindakan sengaja mempertaruhkan sesuatu yang bernilai dengan kesadaran akan risiko dan harapan tertentu pada peristiwa, permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan secara instan dari hasil tersebut. Dalam konteks ini, judi seringkali menggoda individu karena potensi keuntungan yang besar dalam waktu yang singkat. Namun apabila pemain judi tidak memiliki kendali penuh atas dirinya, mereka dapat dengan mudah terjebak dalam kecanduan. Keberuntungan yang instan menjadi daya tarik yang kuat dalam setiap permainan judi.
yang pada akhirnya dapat mengarah pada dampak yang merugikan. Selain kecanduan, judi juga dianggap berbahaya karena memiliki dampak negatif yang ditimbulkan baik dari sisi finansial, psikologis, maupun sosial. Secara finansial, judi dapat menyebabkan kerugian yang besar, utang yang menumpuk, dan bahkan kebangkrutan. Banyak individu yang terjebak dalam perputaran ini karena harapan untuk meraih kemenangan yang besar, namun seringkali berakhir dengan kerugian yang lebih besar. Dari sisi psikologis, dampak perjudian dapat sangat merusak. Stres, kecemasan, hingga gangguan mental dapat muncul akibat tekanan yang timbul dari kerugian yang diderita atau ketidakmampuan untuk berhenti berjudi. Ketergantungan ini bisa mengarah pada depresi dan masalah kesehatan mental yang lebih serius. Di sisi sosial, perjudian dapat merusak hubungan keluarga dan menyebabkan konflik dalam masyarakat. Kerugian finansial yang ditimbulkan seringkali berdampak pada keluarga, menyebabkan ketegangan dalam rumah tangga, bahkan memicu perpecahan. Kemajuan teknologi yang pesat turut mendorong perkembangan judi, khususnya dalam bentuk judi online. Saat ini, judi online dapat diakses dengan mudah oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja, sehingga semakin banyak orang yang terlibat, termasuk kalangan pelajar dan mahasiswa. Dilansir dari berita menyatakan bahwa terdapat sekitar 960.000 pelajar dan mahasiswa yang terlibat judi online. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi mengungkapkan bahwa jumlah tersebut terus meningkat, dengan mahasiswa yang mendominasi jumlahnya. Dampak dari kecanduan judi online ini sangat besar, mulai dari masalah mental hingga trauma yang berujung pada rehabilitasi atau perawatan medis akibat kerugian yang dialami. Kondisi ini semakin mengkhawatirkan, mengingat judi online dapat dengan mudah dijangkau melalui smartphone, menjadikannya lebih sulit untuk diawasi dan dibatasi. Fenomena banyaknya judi online ini dapat dianalisis menggunakan teori struktur sosial dan anomi dari Robert King Martin. Dalam pandangan Martin, satu sistem sosial atau pola kehidupan tertentu dalam masyarakat tidak selalu cocok dengan keseluruhan anggota masyarakat. Masyarakat cenderung memiliki standar atau tujuan yang ingin dicapai. Salah satunya adalah kesuksesan finansial. Namun untuk mencapai standar ini, tidak semua individu memiliki akses yang sama terhadap cara, media, alat, atau fasilitas yang diperlukan. Akibatnya, beberapa individu memilih jalan pintas untuk mencapai tujuan tersebut. Meskipun cara yang dipilih tersebut tidak sah atau ilegal, seperti melalui judi online. Dalam konteks ini, fenomena perjudian online pada mahasiswa dan pelajar dapat dipandang sebagai bentuk anomi, yaitu penyimpangan dari cara-cara yang seharusnya. Banyak pelajar dan mahasiswa memiliki keinginan untuk mencapai kesuksesan finansial dengan cepat. Mereka melihat judi online sebagai jalan pintas untuk meraih kekayaan yang instan, tanpa harus melalui proses panjang dan sulit. Sebagian besar mereka mungkin hanya sekedar mencoba keberuntungan pada awalnya, namun akhirnya terjebak dalam kecanduan yang semakin dalam. Hal ini merupakan manifestasi nyata dari teori anomi Martin, di mana individu-individu tersebut memilih cara yang tidak sah atau ilegal karena merasa tidak memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara sah. Namun kenyataannya, judi online tidak membawa mereka pada kesuksesan, melainkan mengarah pada kerugian, kecanduan, dan masalah mental yang serius. Sebagian besar pemain judi online justru terperangkap dalam lingkaran setan kerugian yang semakin menjauhkan mereka dari tujuan finansial yang semula mereka harapkan. Tidak terasa, saat ini generasi Z atau Gen Z sudah mulai memasuki dunia kerja dengan ciri khas yang berbeda dari generasi sebelumnya. Sebagai generasi yang tumbuh di era digital, di tengah pesatnya perkembangan teknologi, Gen Z dikenal sangat adaptif, kreatif, dan memiliki kemampuan teknologi yang mumpuni. Mereka mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi dan cenderung memanfaatkan teknologi untuk menyelesaikan berbagai masalah. Namun, meskipun memiliki keunggulan tersebut, Gen Z juga menghadapi sejumlah masalah berat ketika memasuki dunia kerja. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi Gen Z adalah sulitnya mencari pekerjaan. Hal ini dapat dianalisis melalui perspektif C. Wright Mills yang menganalisis realitas sosial dengan dua cara, yaitu makroskopik dan mikroskopik. Menurut Mills, realitas makro sesungguhnya berasal dari tindakan-tindakan yang bersifat mikro. Sistem atau
Suatu struktur sosial terbentuk dari serangkaian tindakan individu yang kemudian dilembagakan menjadi norma-norma dan aturan dalam masyarakat. Dalam konteks ini, sulitnya mencari pekerjaan bagi Gen Z dapat dipahami sebagai personal trouble bagi individu-individu yang mengalaminya. Namun, jika dilihat dari sudut pandang makroskopik, masalah ini lebih besar dan menjadi public issue yang melibatkan berbagai faktor struktural. Beberapa faktor yang mendorong kesulitan Gen Z dalam mencari pekerjaan antara lain yang ke-1, ketidakselarasan antara sistem pendidikan dan pasar kerja. Sistem pendidikan seringkali tidak selaras dengan kebutuhan industri. Kualifikasi yang dibutuhkan oleh industri terus meningkat seiring berkembangnya teknologi. Sementara banyak lulusan pendidikan formal dari Gen Z yang dianggap belum cukup terampil atau bahkan underqualified, meskipun telah menempuh pendidikan yang tinggi. Kesenjangan antara keterampilan yang diajarkan di sekolah dan universitas dengan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja membuat Gen Z kesulitan untuk menyesuaikan dirinya. Yang kedua, ketimpangan akses pendidikan dan pelatihan. Masalah lain yang dihadapi Gen Z adalah ketidakmerataan akses terhadap pendidikan dan pelatihan yang berkualitas, terutama bagi mereka yang berasal dari latar belakang ekonomi rendah atau yang tinggal di wilayah terpencil. Memperoleh pendidikan yang memadai menjadi tantangan besar. Hal ini menyebabkan banyak dari mereka kesulitan dalam memperoleh pekerjaan yang layak karena terbatasnya kesempatan untuk meningkatkan keterampilan mereka. Yang ketiga, transformasi struktural di dunia kerja. Perubahan besar dalam ekonomi global seperti otomatisasi, digitalisasi, dan pergeseran sektor ekonomi telah menyebabkan dunia kerja menjadi semakin kompleks. Banyak pekerjaan yang sebelumnya tersedia kini digantikan oleh mesin atau teknologi, sehingga menciptakan persaingan yang semakin ketat untuk posisi yang tersisa. Gen Z meskipun sangat terampil dalam teknologi juga harus menghadapi tantangan baru ini, yang mungkin belum mereka pelajari atau persiapkan selama pendidikan formal. Yang keempat, masih banyaknya nepotisme. Meskipun Gen Z dikenal sebagai generasi yang cerdas dan terampil, mereka masih menghadapi hambatan besar dalam mencari pekerjaan karena adanya praktik nepotisme. Di Indonesia, banyak posisi di perusahaan yang diperoleh melalui jalur keluarga atau hubungan pribadi, bukan semata-mata berdasarkan kualifikasi dan kemampuan. Hal ini tentu menjadi masalah bagi mereka yang tidak memiliki jaringan atau akses yang sama, meskipun mereka memiliki kualifikasi dan kemampuan yang lebih baik. Oleh karena itu, kesulitan yang dialami Gen Z dalam mencari pekerjaan tidak hanya disebabkan oleh faktor individu, tetapi juga karena berbagai masalah dalam sistem dan struktur sosial yang masih ada yang pada akhirnya menjadi sebuah public issue di Indonesia. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan kerjasama yang erat antara sektor pendidikan dan ekonomi, pembaruan dalam sistem pendidikan yang lebih sesuai dengan kebutuhan industri, serta pemerataan akses pendidikan dan pelatihan sangat diperlukan. Selain itu, kebijakan-kebijakan baru yang mendukung peningkatan kualitas tenaga kerja, terutama di kalangan Gen Z, juga harus dikembangkan. Dengan demikian, peluang bagi Gen Z untuk mendapatkan pekerjaan yang layak akan semakin besar, dan hal ini dapat menciptakan keberlanjutan sosial dan ekonomi bagi masa depan Indonesia. Ketika kita berbicara tentang masyarakat yang baik atau good society, salah satu ciri utamanya adalah budaya sinergi. Sinergi adalah kolaborasi kreatif di mana energi dari berbagai pihak disatukan, bukan hanya ditambahkan tetapi disintesiskan untuk menciptakan kekuatan yang lebih besar. Dalam konteks masyarakat, sinergi menjadi kunci utama dalam menciptakan kehidupan yang harmonis dan produktif. Di Indonesia, salah satu contoh nyata dari penerapan sinergi ini dapat dilihat dalam program Desa Wisata. Program Desa Wisata adalah sebuah inisiatif yang melibatkan kerjasama antara masyarakat lokal, pemerintah, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah. Program ini bertujuan mengembangkan desa dengan destinasi wisata berkelanjutan yang tidak hanya menarik wisatawan tetapi juga memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya bagi masyarakat setempat. Dalam program ini, masyarakat lokal dapat berperan sebagai aktor utama yang menyediakan berbagai layanan seperti homestay, kuliner khas, dan kerajinan tangan. Dengan cara ini, mereka tidak hanya mendapatkan pendapatan tambahan, tapi juga merasa lebih bangga dan percaya diri terhadap budaya lokal yang dimiliki.
Dampak dari program ini sangat besar bagi individu maupun masyarakat. Program desa wisata membuka peluang kerja baru seperti menjadi pemandu wisata, pengrajin, atau pelaku usaha kecil menengah. Pendapatan tambahan yang dihasilkan dari kegiatan ini memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, meningkatkan kualitas hidup, dan bahkan mengakses pendidikan yang lebih baik untuk anggota keluarga mereka. Bagi keluarga, keterlibatan antara program ini menciptakan rasa kebersamaan yang lebih kuat karena mereka bekerja sama untuk memberikan pengalaman terbaik bagi wisatawan. Di tingkat komunitas, program desa wisata memberikan dampak positif yang signifikan. Gotong royong menjadi nilai yang kembali hidup melalui berbagai kegiatan bersama seperti menjaga kebersihan desa, melestarikan lingkungan, dan membangun infrastruktur wisata. Kelompok-kelompok masyarakat seperti UMKM desa dan Karang Taruna dapat terlibat aktif dalam menciptakan dan mempromosikan produk lokal, mengembangkan keterampilan baru, dan juga memperkuat ekonomi desa. Hal ini menunjukkan bagaimana kolaborasi antara berbagai elemen masyarakat dapat menciptakan perubahan yang berdampak luas. Salah satu contoh sukses dari program desa wisata adalah Desa Wisata Lebak Muncang yang terletak di Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung. Desa ini dikenal dengan keindahan alamnya dan berbagai aktivitas menarik yang ditawarkan kepada wisatawan. Wisatawan dapat ikut serta dalam kegiatan seperti bertani, trekking, dan belajar seni budaya lokal. Interaksi langsung dengan masyarakat setempat memungkinkan wisatawan untuk memahami kehidupan pedesaan yang otentik, sementara masyarakat desa mendapat kesempatan untuk berbagi budaya dan mendapatkan penghasilan tambahan. Lebak Muncang juga terkenal dengan kerajinan tangan khasnya yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Kesuksesan desa ini menjadi bukti nyata bagaimana sinergi antara masyarakat lokal, pemerintah, dan sektor swasta dalam menciptakan manfaat yang berkelanjutan dan memberikan inspirasi bagi desa-desa lainnya di Indonesia. Sinergi yang terjalin dalam program desa wisata seperti di Lebak Muncang adalah contoh nyata dari bagaimana prinsip win-win solution dapat diterapkan di masyarakat. Kolaborasi yang erat dan semangat gotong royong bukan hanya menjaga warisan budaya lokal, tetapi juga membangun masa depan yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat. Hal tersebut merupakan esensi dari good society, yaitu masyarakat yang mampu bekerja sama secara sinergis untuk menciptakan kebaikan bersama dan menciptakan keberlanjutan. Pendekatan teori pembangunan baru yang dijelaskan oleh Prof. Paulus Bertomo dapat membawa beberapa keuntungan apabila diaplikasikan di Indonesia. Yang satu, mengutamakan kearifan lokal atau local wisdom. Salah satu hal paling menarik dari pendekatan ini adalah penggunaan local wisdom. Artinya, kebijakan pembangunan akan disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi daerah tertentu. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya, adat istiadat, dan karakteristik wilayah yang sangat unik. Misalnya, pendekatan pembangunan di pedesaan Papua tentu berbeda dengan di kota besar seperti Jakarta. Dengan memanfaatkan kearifan lokal, hasil pembangunan akan dapat lebih diterima oleh masyarakat setempat, lebih berkelanjutan, dan juga mengurangi resistensi sosial. Yang kedua, menghasilkan solusi yang spesifik dan kontekstual. Berbeda dengan pendekatan lama yang cenderung mengandalkan grand theory yang bersifat universal, pendekatan baru ini lebih fleksibel. Pendekatan ini menggunakan teori tingkat menengah atau middle range theory atau bahkan teori lokal yang spesifik. Contohnya dalam pembangunan pertanian, pendekatan ini tidak hanya fokus pada penggunaan teknologi modern, tetapi juga menghormati sistem tradisional. Dengan begitu, kebijakan yang dihasilkan dapat lebih efektif dan relevan. Yang ketiga, ada pembangunan yang reflektif dan adaptif. Pendekatan baru ini memandang pembangunan sebagai proses social learning yang terus berlanjut. Artinya, setiap kebijakan harus dievaluasi, diperbaiki, dan disesuaikan berdasarkan kondisi di lapangan. Misalnya, jika ada program infrastruktur yang kurang berhasil, pendekatan ini mendorong evaluasi langsung dari masyarakat untuk menciptakan kebijakan yang lebih baik untuk masa depan. Pendekatan ini memastikan bahwa pembangunan tidak hanya berjalan, tetapi juga harus terus belajar dan berkembang.
Yang keempat, mengintegrasikan berbagai sektor. Salah satu kelemahan pendekatan lama adalah sifatnya yang sektoral, yang memisahkan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Pendekatan baru justru mengintegrasikan semua sektor ini melalui pendekatan interdisipliner dan cross-sektoral. Contohnya, saat membangun infrastruktur ekonomi seperti jalan raya, dapat juga memikirkan dampaknya terhadap masyarakat, budaya, dan lingkungan di sekitarnya. Dengan cara ini, pembangunan menjadi lebih menyeluruh dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Yang kelima, meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Pendekatan ini melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan. Ini bukan hanya soal mendengar pendapat mereka, tetapi juga memberikan peran dalam merancang dan melaksanakan kebijakan. Dengan cara ini, masyarakat merasa memiliki program pembangunan dan termotivasi untuk menjaga keberlanjutannya. Contoh nyata adalah program-program pembangunan berbasis komunitas, seperti pengelolaan hutan oleh masyarakat adat. Yang keenam, mengurangi ketimpangan antar wilayah. Pendekatan berbasis diferensiasi membantu menangani kesenjangan antar wilayah yang tertinggal dapat mendapatkan perhatian khusus melalui solusi yang dirancang khusus untuk kebutuhan. Contohnya, pembangunan di wilayah kepulauan seperti Nusa Tenggara Timur harus mempertimbangkan keterbatasan akses dan logistik, berbeda dengan pembangunan di daerah daratan seperti Jawa. Dengan begitu, pemerataan pembangunan dapat dipercepat. Yang ketujuh, melindungi keanekaragaman budaya. Indonesia memiliki kekayaan budaya yang banyak sekali, dan pendekatan ini berusaha melestarikan kekayaan tersebut. Dengan tidak memaksakan homogenisasi, pendekatan ini memungkinkan budaya lokal menjadi bagian dari solusi pembangunan. Contohnya, program wisata berbasis budaya lokal seperti festival adat dapat menjadi sumber ekonomi sekaligus pelestarian tradisi bagi masyarakat. Yang kedelapan, mendorong inovasi dalam pembangunan. Karena pendekatan ini melibatkan banyak sektor dalam masyarakat, ide-ide baru yang inovatif lebih mudah muncul. Pendekatan ini memungkinkan kita menggabungkan teknologi modern dengan nilai-nilai tradisional. Misalnya, pemanfaatan teknologi digital untuk mempromosikan produk-produk UMKM berbasis lokal yang tidak hanya meningkatkan pendapatan tetapi juga memperkenalkan budaya lokal ke dunia luar. Dengan pendekatan teori pembangunan baru dari Prof. Paulus Suartomo, pembangunan di Indonesia akan menjadi lebih inklusif, relevan, dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, pendekatan tersebut sudah sepatutnya dicoba untuk diaplikasikan di Indonesia.